warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan coba untuk menanggapi video dari Gracia Pelo yang membahas tentang surat Al-Qur'an yang hilang. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Nah, pertanyaan yang sama sebagai mirror strategi, saya pengajar apologet, saya mempraktekkan mirror strategi di sini. Apakah ayat Al-Quran tidak ada yang hilang? Yang betul. Apakah sempurna terjaga dari zaman Muhammad sampai sekarang tidak ada yang hilang? Yang betul. Aja ngapusi gue. Banyak yang hilang. Ayatul Rojim, ayat rajam itu ada di mushafnya Aisyah. Ayat ini dikenal oleh Umar bin Khattab. Di dalam hadis Umar bin Khattab mengenal ayat itu. Sahabat-sahabat Muhammad yang lain, Ali, Ubay, dan sahabat-sahabat yang sangat mengenal ayat itu. Tapi begitu ayat ini hilang dimakan hewan, ayat ini tidak bisa dipulihkan dan hilang sampai hari ini dari Quran yang ada. Yang saya bahas satu sekarang hilangnya surat Ayatul Rajam. Ini sangat terkenal. Ayat rajam ini ada di dalam mushafnya Aisyah dan dikenal oleh para sahabat-sahabat. Tapi begitu surahnya Ayatul Rajam ini yang ada di Qur'annya Aisyah ini dimakan dajin dan Utsman meminjam Qur'annya Aisyah untuk disalin ulang, Aisyah menyerahkannya sambil memberikan keterangan, Qur'anku ini ada yang hilang karena dimakan oleh hewannya namanya dajin. Sehingga Ayatul Rajam tidak ada. Dulu ada. Nah, pertanyaan, kalau kambing makan rumput jadi apa? Keluarnya jadi apa? Nah, sekarang dengan cara yang sama saya tanya, kalau misalnya dajin, hewan ini makan Quran, hewan yang bernama dajin jadi apa tuh nanti Quran yang dimakan? Tolong pikirkan ya. Saya juga agak sedang memikirkan kira-kira jadi apa itu kira-kira. Yang menarik, ayat yang terkenal yang diketahui banyak sahabat yang pernah ada di mushafnya Aisyah yang dimakan binatang, entah keluarnya jadi apa saya kurang tahu. Ayat yang hilang itu tidak bisa dipulihkan. Padahal itu cuma satu ayat. Katanya hafal seluruh Quran sampai titik koma. Hoax. Omong kosong, itu hanya asumsi, hanya klaim-klaim saja. Dan ini buktinya satu ayat aja hilang. Sampai sekarang tak bisa dipulihkan. Anda bisa lihat data itu di dalam hadis sahih Ibnu Majah di buku kedua. Ini bukunya yang saya miliki, saya fotokan. Anda lihat di buku kedua bab 36. Di bab ke-36 hadis sahih nomor 1593 atau 1975 ada catatan. Hadis dari Aisyah yang sahih ini, dari Aisyah berkata, telah turun sebuah ayat.
satu ayat turun. Ayat mengenai hukuman rajam buat orang yang berzina. Dan ayatnya itu cuma satu. Isinya dua. Hukuman rajam buat yang berzina plus ayat persusuan orang dewasa. Ayat menetekkan orang dewasa. Ayat untuk mengemutkan susu kepada orang dewasa. Sebanyak 10 kali. Jadi ayat ini cuma satu ayat dan turun berkali-kali, turun 10 kali. Semuanya pernah ada pada catatan Quran yang Aisyah simpan di bawah tempat tidurnya Aisyah. Nah, di saat Muhammad wafat, mereka sibuk menguburkan. Karena sibuk menguburkan Muhammad, masuklah hewan yang bernama dajin. Ini hurufnya dal, alif, dajin. Hewan yang bernama dajin ini masuk dan memakan ayat hukuman rajam dan ayat mengemut susu netein orang dewasa yang jumlahnya 10 kali. Ini hadis Sahih Ibnu Majah volume 2 bab 36 halaman 208-209. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Gracia tentang pemahamannya mengenai histori Al-Quran, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebenarnya saya salut dengan kegigihannya dalam mencari referensi kesalahan Al-Quran, yang sebenarnya topik ini receh dan pernah dipakai oleh beberapa misionaris. Sebut saja salah satunya Robert Morey. Baik, mari kita ulas. Mengenai ayat rajam apakah hilang atau apa, ini kan udah dibahas berkali-kali, dan saya tidak mengetahui pasti tujuan Gracia ini. Apakah dia yang udik, kudet, atau apa? Dan apa tujuan dari pembahasannya yang nyata-nyata keliru? Dan saya anggap ini topik basi. Anda sebenarnya belajar apa sih? Belajar sebagai penerus misionaris atau mencari kebenaran? Coba sanggah ini. Baik, saya kutip dulu hadisnya ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, Yahya bin Kalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnul Qasim dari bapaknya, dari Aisyah. Ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Hadis berikutnya, telah menceritakan kepada kami Yakub berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Hadis riwayat Ahmad nomor 25112. Nah, dari kedua hadis tersebut, apa yang berbeda di situ? Padahal isi sama dan dari sumber yang sama, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Hayo, apa Om Gracia? Yang berbeda adalah dari perawi dan perbedaan yang mencolok. Satu menyebutkan burung-burung dan satunya menyebutkan rayap. Bagaimana dengan dajin? Memang kata itu ada, tapi yang diterjemahkan bukan itu. Alias para misionaris ini menerjemahkan sesuai penafsiran mereka. Mau bukti? Coba Anda searching kata dajin, entah itu di mbah Google atau pakai translator, hasilnya tidak akan muncul. Malah yang muncul adalah kambing betina, bahasa Arabnya anak jatuin, kambing hutan at-toisu, daging kambing lahmu gonamin, kambing gonamun syatun. Contohnya kita bisa lihat dalam surat Al-A'nam ayat 143, 146, surat Toha ayat 18, dan surah Al-Anbiya ayat 78. Nah, sedangkan domba dalam bahasa Arab korufun.
Ini contoh ayatnya juga terdapat dalam surat Al-An'am ayat 143. Jadi paham ya, apa alasan misionaris ini memakai kata dajin? Padahal yang diterjemahkan dalam hadis tersebut adalah burung-burung, bukan kambing atau domba. Terjemahan ini adalah hasil dari pendekatan yang digunakan oleh Ibrahim bin Ishaq al-Harbis, bukan bahasa Arab asli. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad tidak ada disebut kata dajin. Nah, untuk PR pertama Gracia karena dia hobi belajar. Dajin itu apa sih? Dan tolong tunjukkan maknanya dalam bahasa Arab. Kalau itu berarti kambing atau domba. Dan juga tolong tunjukkan kesohihan hadis Ibnu Majah tersebut. Nih saya kasih bocoran untuk beberapa metodenya. Yaitu, tidak ada syadz atau pertentangan dengan perawi lainnya. Tidak ada ilah atau kecacatan baik dari sisi perawinya maupun isi hadisnya. Berikutnya soal ayat rajam dan persusuan. Sebetulnya Om Gracia ini unik ya, kalau belajar dan menampilkan suatu klaim karena tidak bisa lengkap dan akhirnya blunder sendiri. Kata Gracia ini satu ayat tapi isinya dua, yakni ayat rajam dan persusuan. Sekarang saya tanya, ayat yang mana Om yang hilang? Bisa perlihatkan isinya tidak? Siapa yang ngomong ayat rajam hilang? Ada kok. Mau bukti? Al-Quran surah Hud ayat 91 yang berbunyi, mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Berikutnya Al-Quran surah Maryam ayat 46 yang berbunyi, dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Berikutnya Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 116 yang berbunyi, mereka berkata, "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam." Berikutnya Al-Quran surah Yasin ayat 18, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Berikutnya Al-Quran surah Ad-Duhan ayat 20 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku." Nah, dari ayat-ayat tersebut, apakah ayat rajam hilang seperti klaim Gracia? Jelas tidak hilang. Nah, terus bagaimana dengan ayat yang dimakan binatang itu? Ayat tersebut belum bisa dikatakan ayat Al-Quran karena pada hari meninggalnya Rasulullah SAW, Al-Quran belum dibukukan, masih dalam mushaf-mushaf para sahabat. Mushaf sahabat maupun mushaf-mushaf milik istri Rasulullah tidak bisa dianggap ayat Al-Quran sebelum melewati tahap pengumpulan mushaf oleh para sahabat di masa pengumpulan. Selanjutnya, ayat tentang persusuan. Kalau ayat persusuan ini telah dinasak alias dihapuskan. Hadis Aisyah, awalnya yang diturunkan dalam Al-Quran dalam masalah susuan yang mengharamkan perkawinan adalah 10 kali susuan yang dikenal menyebabkan haramnya perkawinan. Kemudian dihapus menjadi 5 kali susuan. Lalu Rasulullah SAW dan ayat tersebut yang berlaku dalam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim, bab roda atau susuan dalam riwayat Sahih. Riwayat ini mengandung kedua bentuk nasak atau penghapusan ayat. Pertama, penghapusan tilawah atau bacaan dan hukum, yaitu bahwa dalam ayat yang dihapus di dalamnya terkandung ketetapan hukum 10 kali susuan. Kedua, penghapusan tilawah tanpa hukum, yaitu pada ayat yang terhapus dan di dalamnya terkandung ketetapan 5 kali susuan, meskipun ayatnya telah dihapus dan dia tidak terdapat dalam teks Al-Quran, akan tetapi dia mengandung ketentuan hukum yang benar yang ditunjukkan berdasarkan sunnah yang mulia. Kenapa dihapus? Perlu diketahui bahwa ayat persusuan ini dikhususkan, bukan untuk umum. Om Gracia tahu kisah ini tidak, atau cuman tahu menyusui orang dewasa saja? Bercanda ya Om. Abu Huzaifah pernah memiliki hamba saya bernama Salim. Lalu Abu Huzaifah memberi kehormatan kepada Salim dengan menjadikannya sebagai anak angkat.
Kemudian setelah Salim tumbuh menjadi orang dewasa, ia mengalami kesulitan berinteraksi kepada dengan Sahla karena Salim bukanlah mahram Sahla. Mereka tidak bebas bertemu walaupun satu atap. Nah, Sahla harus selalu mengenakan jilbabnya. Dan Abu Huzaifah pun merasa kurang senang dengan keadaan tersebut. Akhirnya Sahla menghadap Nabi dan meminta petunjuk dari beliau. Lalu Nabi berkata, "Susuilah ia, maka kamu akan menjadi mahramnya." Tentang pendapat Aisyah bahwa hal itu bersifat umum dengan bukti bahwa ia selalu menyuruh kemanakan-kemanakan perempuannya untuk menyusui siapapun yang ingin bertemu dengannya. Apabila orang itu sudah dewasa, maka harus disusui sebanyak 5 kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa kisah Salim itu hanya dikhususkan bagi dirinya saja, tidak untuk orang lain. Dan kisah tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk memperbolehkan penyusuan orang dewasa. Al-Hafiz Ibnu Abdi Al-Bar menegaskan, Abu Malikah yang tidak menyampaikan hadis ini selama 1 tahun memberi tanda bahwa hadis ini telah lama ditinggalkan dan tidak pernah dikerjakan lagi. Jumhur ulama memandang bahwa hadis ini tidak untuk secara umum. Mereka menganggap hadis ini hanya dikhususkan bagi Salim saja. Ini terdapat dalam kitab Syar'u Az-Zarqani ala Al-Muwatatah. Setelah menyebutkan hadis ini, Al-Hafiz Ad-Darimi juga mengatakan dalam kitab sunannya, hadis ini dikhususkan bagi Salim saja. Nah, pendapat yang sama juga disebutkan pada riwayat-riwayat lainnya. Salah satunya adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ia berkata, seluruh istri-istri Nabi menolak untuk menggunakan hukum persusuan bagi kaum pria yang ingin bertemu dengan mereka. Lalu mereka berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, kami hanya melihat hukum itu sebagai keringanan dari Nabi yang khusus diberikan kepada Salim. Karena itulah kami tidak ingin seorang pun bertemu dan melihat kami dengan menggunakan hukum itu." Dengan demikian maka yang dilakukan oleh Aisyah, jika memang atsar itu sahih, tidak lain adalah ijtihad atau pendapatnya pribadi saja. Sedangkan yang dipahami dan dilakukan oleh para sahabat dan istri-istri Nabi lainnya bertolak belakang dengan ijtihad tersebut. Ngeri banget ya Esa, nyusuin orang dewasa. Entar dulu, pemahamannya jangan langsung yang negatif. Memahami sabda Nabi susuilah dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengira bahwa penyusuan pasti dilakukan dengan menyentuh payudara, hingga muncullah pemahaman seperti itu. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarh Sahih Muslim, Al-Qadi mengatakan, sepertinya Sahla mengeluarkan air susunya terlebih dahulu, barulah setelah itu diminum oleh Salim. Sehingga Salim tidak perlu menyentuh apapun dan kulit tubuh mereka tidak ada yang bersentuhan. Karena tidak halal seorang laki-laki melihat organ susu seorang wanita yang bukan mahramnya ataupun menyentuhnya. Abu Umar mengatakan, metode menyusui seorang pria dewasa adalah dikeluarkan air susu ibunya terlebih dahulu, kemudian ia meminumnya dari tempat lain. Dan tidak satupun ulama yang memperbolehkan pria dewasa disusui secara langsung oleh ibu susuannya. Dan pendapat inilah yang diunggulkan oleh Al-Qadi dan Imam An-Nawawi. Ini terdapat dalam kitab Syarhu Az-Zarqani. Nah, dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Abdillah bin Az-Zuhri. Dari ayahnya ia berkata, ketika Sahla ingin memberikan air susunya kepada Salim, Sahla menuangkan air susunya pada sebuah wadah. Lalu Salim meminum air susu tersebut dari tempatnya setiap hari. Setelah 5 hari, Salim meminum susu tersebut dari tempatnya setiap hari. Setelah 5 hari, Salim meminum susu itu, maka ia diperbolehkan untuk bertemu Sahla. Walaupun Sahla tanpa menggunakan tutup kepala atau jilbab, sebagai keringanan yang diberikan Nabi kepada Sahla. Ini terdapat dalam kitab Tabaqat Al-Kubra dan kitab Al-Ishaba karya Ibnu Hajar. Jadi Om Gracia, disusui itu pakai wadah, bukan menyusu langsung layaknya bayi. Paham ya? Lukas 11 ayat 27 yang berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tuhan Anda menyusu ya? Nah, kesimpulan,
Apakah Anda percaya ketika suatu cerita tidak jelas seperti kontradiksi hadis mushaf ayat Al-Quran dimakan kambing benar adanya? Apakah mungkin suatu ayat hanya diperdengarkan bagi satu orang saja, yaitu Sayyidah Aisyah, tanpa diperdengarkan pada umat yang lain? Padahal wahyu Tuhan kan buat seluruh umat. Sungguh adalah tidak masuk akal kalau ayat Al-Quran lantas hilang hanya lantaran lembaran kertas catatannya lenyap dimakan binatang. Sementara umat Islam saat itu sudah banyak yang menghafal Al-Quran di luar kepala. Baik umat Islam secara umum, lebih utama lagi adalah juru-juru tulis Al-Quran yang selama ini bertugas menuliskannya. Berikutnya, juga terdengar sangat lucu, Ummul Mukminin Siti Aisyah bahkan menceritakan dengan tanpa beban hilangnya lembaran-lembaran catatan ayat Al-Quran yang dimakan binatang dengan begitu santai, lalu tidak berusaha mengingat-ingat akan isinya yang sebenarnya. Pastilah tidak demikian yang terjadi sesungguhnya. Dan yang paling penting yang perlu diketahui dan diingat oleh umat muslim, bahwa Al-Quran diturunkan bukan dalam bentuk lembaran, tapi hafalan. Masuk akal tidak seperti klaim kebanyakan apologet-apologet Kristen, satu lembar mushaf dimakan binatang lantas hilang dan tidak diketahui. Padahal sangat banyak para Al-Qurra saat itu alias penghafal Al-Quran. Overall, dari semuanya silahkan Gracia bantah dan pertanggungjawabkan sumber yang Om bawa itu, biar dikira tidak asal jeplak saja dari sumber-sumber misionaris. Dan mengingat durasi ini akan saya bagi 2 session ya, biar Om Gracia juga tidak kewalahan untuk menyanggahnya. Biasa baik hati kan Om? Slowly. Saya rasa cukup ya. Untuk counter baliknya akan nyusul di season berikutnya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, manusia bodoh itu wajar jika selalu diselimutin masalah. Jika mau diselimutin wijen, mending jadi onde-onde saja. Udah bodoh maunya nggak ada masalah, ada-ada aja. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.